Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pamate? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, saya akan masih tetap membahas soal P3K tahun 2023, kompetensi teknis untuk formasi keperawatan. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Seorang kepala ruangan anak menyusun struktur organisasi berdasarkan analisis beban kerja dan tupoksi perawat pelaksana yang ada di ruangan. Setiap perawat pelaksana disosialisasikan mengenai tugas pokok dan fungsinya setiap hari. Nah, kepala ruangan setiap saat mengingatkan perawatnya untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP. Apakah fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh kepala ruangan? A. Pengorganisasian, B. Pengendalian, C. Perencanaan, D. Pengarahan, atau E. Evaluasi. Nah, ini tentu jawabannya adalah D ya Bapak Ibu. Kenapa? Nah, di sini kepala ruangan itu menjelaskan tupoksi masing-masing anggota dan memotivasi anggota untuk melaksanakan tupoksinya ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 2. Ruang perawatan X memperoleh penghargaan dari Direktur Rumah Sakit sebagai ruangan terbaik dalam pelaksanaan MPKP. Pada kegiatan ulang tahun rumah sakit, kepala ruangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata dan kepala ruangan mengatakan bahwa kesuksesan ruangannya tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua perawat di ruangannya. Apakah prinsip motivasi yang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? A. Prinsip partisipatif, B. Prinsip komunikatif, C. Prinsip memberi perhatian, D. Prinsip mengakui adil bawahan, E. Prinsip pendelegasian wewenang. Nah, ini tentu jawabannya adalah D ya Bapak Ibu. Ya, di sini kata kuncinya kesuksesan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras dari bawahan. Berarti mengakui bahwa ada andil bawahan di dalam penghargaan yang didapatkan ya. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang perawat profesional sedang melakukan pengelolaan asuhan keperawatan pada seorang pasien perempuan yang mengalami sesak napas. Nah, perawat tersebut melakukan pengkajian, mendiagnosa, merencanakan, kemudian melaksanakan tindakan dan evaluasi dengan bantuan perawat pelaksana. Apakah peran yang menjadi tanggung jawab perawat tersebut dalam melaksanakan tugasnya? A. Ketua tim, B. Kepala ruangan, C. Perawat primer, D. Perawat pelaksana, atau E. Manajer asuhan keperawatan. Ya, ini tentu jawabannya adalah C ya, perawat primer. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, tugas perawat primer itu adalah yang pertama menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif. Kemudian yang kedua membuat tujuan dan rencana keperawatan. Nomor 3 melaksanakan rencana yang telah dibuat dalam dinas ya. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan. Kemudian yang kelima, mengevaluasi keberhasilan yang dicapai. Yang keenam, menerima dan menyesuaikan rencana. Kemudian yang ketujuh, menyiapkan penyuluhan untuk pulang. Yang kedelapan, melakukan rujukan kepada pekarya sosial, kontak dengan lembaga sosial di masyarakat. Kemudian membuat jadwal perjanjian klinis. Dan yang terakhir adalah mengadakan kunjungan rumah ya. Ya, jadi peran yang menjadi tanggung jawab perawat pada kasus ini adalah C ya, perawat primer. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang perawat mendapat tugas memberikan asuhan keperawatan kepada seorang pasien perempuan lansia dengan diagnosa stroke fase rehabilitasi. Pasien mengalami gangguan mobilitas fisik. Saat ini perawat tampak sedang membantu pasien untuk turun dari tempat tidur dan melakukan latihan ambulasi. Teori apakah yang mendasari perawat dalam mengelola pasien tersebut? A. Teori kebutuhan dasar manusia, B. Teori self-care, C. Teori lingkungan, D. Teori adaptasi, atau E. Teori sosial. Nah, ini jawabannya adalah B ya Bapak Ibu. Sekedar informasi, menurut Dorothea Orem, dalam teorinya, self-care itu asuhan keperawatan yang diberikan perawat dilakukan dengan keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk merawat diri sendiri sehingga membantu individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan dan mencapai kesejahteraan. Ya, jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang pasien wanita berusia 40 tahun dirawat dengan keadaan umum lemah dan mengalami kesulitan dalam memenuhi ADL.
Nah, perawat yang bertugas mengelola pasien tersebut tampak memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan kebersihan personalnya. Apakah peran utama yang sedang dijalankan perawat dalam mengelola pasien tersebut? A. Peran manajer, B. Peran advokasi, C. Peran fasilitator, D. Peran care provider, atau E. Peran konselor. Nah, di sini tentu jawabannya adalah D ya Bapak Ibu. Pemberi asuhan. Jadi peran care provider itu pemberi asuhan. Itu merupakan peran perawat yang utama, yakni memberi pelayanan kesehatan yang membutuhkan sesuai dengan prinsip dan etika perawat. Nah, sebagai care provider, perawat dapat memberi bantuan fisik maupun psikologis bagi pasien agar kondisi kesehatannya membaik ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 6. Suatu ruang perawatan di rumah sakit menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode tim. Dalam pengelolaan pelayanan keperawatan, seorang perawat mendapat tugas sebagai perawat pelaksana. Apakah tugas perawat tersebut dalam perannya sebagai perawat pelaksana? A. Melakukan evaluasi, B. Melakukan pengkajian, C. Merumuskan diagnosa, D. Melakukan pengkajian ulang, atau E. Melaksanakan tindakan sesuai SOP. Ini tentu jawabannya adalah E ya Bapak Ibu. Ya, sekedar informasi, salah satu tugas dari perawat pelaksana dalam menjalankan tugasnya itu adalah melaksanakan tindakan berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 itu adalah E. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam manajemen asuhan keperawatan profesional dengan metode tim, setiap perawat pelaksana melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai struktur peran dalam pelayanan keperawatan, setiap perawat harus mempertanggungjawabkan tugasnya secara teratur. Nah, kepada siapakah perawat pelaksana mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya? A. Kepala unit pelayanan keperawatan, B. Manajer asuhan keperawatan, C. Kepala ruangan, D. Perawat primer, atau E. Ketua tim. Ya, tentu jawaban yang tepat itu adalah kepada ketua tim ya Bapak Ibu. Sekedar informasi Bapak Ibu, salah satu tugas dari ketua tim itu adalah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh disiplin ilmu maupun perawat lain ya. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 8. Seorang laki-laki usia 22 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan mata melotot, muka merah. Pasien mengatakan pekerjaan ayahnya sebagai duta Indonesia di Amerika Serikat tidak mau bergaul dengan kalangan rendah yang ternyata orang tuanya bekerja sebagai pemulung. Nah, apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. HDR, B. Waham, C. Halusinasi, D. Isolasi sosial, atau E. Perilaku kekerasan. Nah, ini jawabannya adalah B ya. Kenapa? Pada kasus ini, pasien meyakini bahwa ayahnya adalah sebagai duta Indonesia di Amerika Serikat, sedangkan pada kenyataannya adalah ayahnya bekerja sebagai pemulung. Berarti jawabannya adalah B ya. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di rumah sakit pasca amputasi kaki kanan. Pasien mengatakan malu dengan kondisinya yang sekarang dan sangat bergantung pada suaminya. Hasil observasi pasien nampak murung, apatis, dan menghindari kontak mata. Apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk dilakukan pada kasus tersebut? A. Identifikasi pikiran negatif, B. Evaluasi ketepatan persepsi, C. Diskusikan masalah yang dihadapi, D. Kaji tanda dan gejala ketidakberdayaan, atau E. Bantu pasien mengekspresikan perasaan. Nah, di sini tentu jawabannya adalah D ya, kaji tanda dan gejala ketidakberdayaan. Sekedar informasi Bapak Ibu, pada fokus intervensi diagnosis ketidakberdayaan ada beberapa ya. Yang pertama, kaji tanda dan gejala ketidakberdayaan, kemudian bantu pasien mengekspresikan perasaan, kemudian diskusikan masalah yang dihadapi, berikutnya identifikasi pemikiran negatif, selanjutnya bantu pasien meningkatkan pemikiran positif, selanjutnya evaluasi ketetapan persepsi, logika, dan kesimpulan yang dibuat, dan yang terakhir latih pasien mengembangkan harapan positif ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah D ya. Kita kaji dulu tanda dan gejala ketidakberdayaannya. Setelah itu baru kita bantu pasien mengekspresikan perasaan dan seterusnya ya. Nah, ini langkah awal. Jadi langkah awal yang harus dilakukan oleh perawat itu adalah D ya. Lanjut ke soal nomor 10.
Seorang laki-laki usia 45 tahun diantar istrinya ke rumah sakit karena melempar orang yang lalu lalang di jalan raya. Hasil pengkajian didapatkan mata melotot dan muka merah. Pasien mengatakan dia melempar karena melihat anak perempuannya sedang dianiaya orang di pinggir jalan raya. Nah, apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Halusinasi, B. Isolasi sosial, C. Harga diri rendah, D. Perilaku kekerasan, atau E. Berduka disfungsional. Ya, ini tentu jawabannya adalah A ya Bapak Ibu. Kenapa? Nah, karena pada kasus ini kita harus menentukan pohon masalahnya, mulai dari etiologi, misalnya di PHK, kemudian core problemnya halusinasi, kemudian efeknya PK, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pasien disebabkan karena halusinasi penglihatan atau melihat anaknya dianiaya orang, sehingga penanganan utama adalah penyebab PK-nya yaitu halusinasi ya. Nah, kalau halusinasinya terkontrol, dengan sendirinya pasien tidak akan berperilaku kekerasan ya. Baik Bapak Ibu, pembahasan soal P3K tahun 2023, kompetensi teknis untuk formasi keperawatan dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lolos P3K tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.